karena mereka tahu Basarnas baru membeli helikopter AW juga, Agusta Western di 2015. Kemudian mereka bertanya, kontraknya bagaimana? Saya bilang langsung dengan pabrikan. Jadi Basarnas itu beli kontrak, Basarnas berkontrak dengan pabrikan, bukan dengan saya. Makanya saya bilang saya sebagai konsultan di situ, saya mengikuti semua prosesnya sampai dengan delivery, saya ikutin. Makanya saya bilang tadi, secara pribadi saya punya pengalaman di pengadaan itu. Ini pasti helikopter tersebut bukan helikopter jenis VVIP, karena helikopter itu airframe-nya sudah jadi. Saya saat itu tidak tahu bahwa kalau seperti yang disampaikan oleh pihak CP bahwa helikopternya sudah terbang di mana, apa NATO itu segala macam. Karena saya juga tidak diinformasikan hal seperti itu. Cuma saya kasih tahu bahwa itu helikopter buatan 2012 available. Jadi yang ditanya adalah bahwa apakah helikopter itu bisa dijadikan helikopter angkut? Bisa. Interiornya tinggal dibuat menjadi helikopter angkut. Ketika mereka minta, bisa nggak ini juga untuk logistik? Saya bilang kalau untuk logistik gampang. Copot aja kursinya, jadi logistik. Mau ngangkut beras gitu. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dilanjutkan kembali. Silakan Pak masuk. Baik, acaranya agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan terdakwa ya. Saya ingatkan kepada saudara terdakwa ya, saudara tidak disumpah ya. Tidak dengan keterangan saksi. Namun majelis mengingatkan agar saudara menerangkan apa adanya, jujur, karena hanya Tuhan akan menolong saudara ya. Silakan sebelum. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa. Di dalam keyakinan saudara sebagai owner dan direktur utama PT Tiratama Jaya Mandiri, betul ya? Betul. Sejak kapan saudara menjadi direktur utama PT Tiratama Jaya Mandiri ini? Sejak 2005. Sejak tahun 2005, sebagai juga ya. Terus saudara terangkan struktur kepengurusan daripada perusahaannya. Saya sebagai dirut, komisarisnya adalah Ibu Rosita Aktif Nego ya. Terus Sudah. Itu ya. Terus Angga Bunggaran sudah tahu? Angga Bunggaran staf keuangan saya. Staf keuangan ya. Sejak tahun berapa? Kalau tidak salah, saya lupa ya. 2013, 12 atau 13. 12 ya. Kalau itu dalam lama juga 2012. Baik, saudara terdakwa, terkait dengan PT Tiratama Jaya Mandiri ini bergerak dalam bidang apa ya? Pengadaan di instansi pemerintah khususnya TNI. Pengadaan Ya. Baik. Saudara terdakwa, asalnya saudara mempunyai perusahaan Tiratama Jaya Mandiri. Ada berapa perusahaan yang berarti? Setelah Tiratama Jaya Mandiri, khususnya setelah 2017, itu saya membuat satu perusahaan yang namanya Tiratama Global Investama. Kemudian saya juga membuat perusahaan wahana Dirgantara Indonesia. Ada lagi? Enggak ada. Enggak ada. Baik. Terkait dengan PT Kasa Cipta Gemilang, saudara tahu ini? Tahu. Perusahaan siapa? Itu perusahaan punyanya Aryawan.
Saya Suaminya Ibu Rosita. Ibu Rosita Adeniko. Ya. Ini yang komisaris. Iya. Saudara ini ya, saudara. Saya komisaris. Betul. Detikien, betul ya. Ya. Ini juga sama saudara juga ikut andil dalam perusahaan ini juga. Saya boleh ceritakan dari awal. Boleh. Itu perusahaan dibentuk oleh Pak Aryawan dengan saya lupa nama partner temannya satu lagi. Kemudian itu 2012 kalau nggak salah. Di 2013 Azran Harman datang ke saya, dia bilang dia perlu perusahaan, sehingga waktu itu Pak Aryawan mengizinkan dia untuk menjadi direktur utama di situ karena perusahaannya mau dipakai. Karena waktu itu Pak Aryawan juga belum jalan perusahaannya, aktivitas KCG belum ada, sehingga Azran Harman menggunakan KCG untuk kepentingan bisnis dia. Sehingga makanya Azran Harman mengatakan tadi bahwa bisnis-bisnis yang beberapa banyak itu yang waktu dia bersaksi itu adalah prakarsa Azran Harman. Azran Harman itu hubungan dengan DCM ada juga? Enggak ada. Azran bukan karyawan saya. Azran Harman itu teman saya. Saudara terdakwa terkait dengan kasus ini, pengadaan helikopter ALI 101 ini, saudara kenal dengan ini yang ke Kenal. Dia karyawan saya. Kalau saudara Ya. di mana? Di Tama Jaya Mandiri. Di Jaya Mandiri. Sebagai apa di situ? Dia sebagai technical head. Jadi urusan teknik, karena dia menjadi backgroundnya memang teknis. Teknik. Sejak tahun berapa Viliana Supriyati ini? Kalau tidak salah 2016 akhir. 2016. Sebentar saya lupa. Kalau nggak salah saya lupa 2015 atau 2016. Baik, dan itu kalau saudara ya? Iya. Baik. Kalau dengan Agus Supriyato saudara kenal? Kenal? Siapa ini? Kasab. Saat itu. Sejak kapan saudara mengenalnya? Kenalnya sejak 2011, 2012 gitu. 2011, 2012. Di BAP saudara profesional ini saudara akan kenal sejak tahun 2010. Ya, kurang setahun. Ya. Mungkin saya lupa ini. Pada acara apa itu? Ini adalah golok gitu ya? Oh iya. Kita biasa golf muter kemana-mana, ya kita saling kenal. Kalau dengan jadi terus jadi Haryono saudara kenal? Kayak kenalnya kenal niat bicaranya. Dengan aku Jadi sebagai apa? waktu beliau di Peksa ada. Kasih sadar. Terus sadar ya? Ya. Sejak tahun berapa saudara kenal? Saya semenjak beliau di Peksa ada aja. Begitu ya. Nah, kalau dengan Pak Tapi ada yang sudah kenal? Juga ketika beliau di Peksa ada. Kalau Supriyato Basuki? Juga waktu beliau di Sama Peksa juga. ada. Ya. Bagus bersama. Iya. Berkaitan dengan pengadaan ini aja. Iya. Sudah kenal. Iya. Baik. Saudara terdakwa terkait dengan usaha saudara PT Direktur Utama Jaya Mandiri ini yang saudara gunakan untuk mengikuti pemilihan atau pekerjaan pengadaan ini. Diulang. Apakah PT Direktur Utama Jaya Mandiri ini saudara gunakan untuk mengikuti pengadaan Betul. ini ya? Apakah pernah punya pengalaman PT DCM ini dalam hal pengadaan helikopter? Belum pernah PT-nya, tapi saya secara pribadi pernah. Bukan PT-nya. PT-nya belum pernah. Belum pernah sekali. Belum pernah. Baik. Kalau dengan PT Karya di Karsa Saya Cipta Pembina, tidak pernah. tidak pernah juga. Belum pastinya belum pernah. Belum pernah sama sekali. Ya. Baik. Terus bagaimana saudara bisa mengikuti pengadaan helikopter ini? Ini karena dekatkan untuk baiknya. Baik. Sini ya, Baik.
Bagaimana saudara bisa mengikuti pengadaan helikopter AW101 di TNI AU? Pertama, undangan rapat tanggal 14 April 2016. Itu ada undangan rapat dari TNI AU, dari Aero kalau nggak salah, tapi memang dihadiri oleh seluruh pihak. Jadi biasa di TNI AU itu kalau yang undang Aero, tapi yang datang ada Disco, ada semua pihak itu ada hadir. Rapatnya mengenai pembahasan spek helikopter angkut dan helikopter VVIP. Saya kasih pertanyaannya. Apakah saudara sebelumnya dengan pihak-pihak TNI AU pernah nggak membicarakan mengenai pengadaan helikopter? Pernah. Kapan? Tahun 2015. Tahun 2015. Bagaimana? Apa yang diadakan waktu itu? Waktu itu asmenanya almarhum Bapak Safi. Tahun 2015 itu sekitar bulan April kalau nggak salah, April 2015 beliau meminta, karena beliau itu sedang dalam akan menyusun Renstra TNI AU 2015 sampai 2019, beliau meminta proposal harga helikopter angkut AW101. Apa saat itu harus disebutkan tentang helikopter angkut? Iya, betul, helikopter angkut. Apakah tidak ada spesifikasi yang lain? Enggak, helikopter angkut. Helikopter VVIP atau apa? Belum. Angkut. Saat itu apa yang saudara sodorkan? Saya sodorkan proposal bulan Mei 2015 dari Leonardo. Dari Leonardo? Iya. Helikopter apa? Helikopter angkut. Angkut. Bisa saudara sampaikan apa? Angkut. Mau saja? Iya. Baik. Kenapa saudara menyodorkan apa ini dari pihak Leonardo? Karena TNI AU inginnya beli helikopter AW101. Apakah ada perusahaan yang lain yang memiliki yang produksi helikopter yang sama? Enggak ada. Di dunia ini helikopter dengan 3 engine hanya hanya 2. Satu dari Amerika, bukan. Dia buatan Boeing, CX, saya lupa serinya, tapi dia 3 engine dan dia besar dan dia tidak pernah dijual ke negara lain. Jadi memang dibuat oleh Amerika untuk TNI AU Amerika, untuk Angkatan Udara Amerika. Dia tidak untuk dipasarkan ke negara lain. Nah, yang kedua yang membuat helikopter 3 engine hanya Leonardo helikopter. Hanya Leonardo. Ya. Kalau perusahaan seperti Airbus kan ada? Tidak. Tidak ada. 2 engine. Baik. Setelah saudara diminta mengenai proposal dari helikopter angkut itu, saudara apa yang saudara lakukan? Saya kasih proposal Dari Leonardo langsung. Saudara kenal dengan pihak Leonardo? Pernah. Sejak kapan? Sejak 2010. 2010. Iya. Saudara berhubungan siapa? Pertama dulu sebelumnya namanya, sebelum Lorenzo Pariani dulu namanya Vincenzo Laino. Baik. Terkait dengan saudara tadi sejak 2010 berhubungan dengan pihak Leonardo ya. Ya. Saudara rasa apa? Dalam rangka memasarkan produknya Leonardo. Saudara sering memperdakan apa yang memasarkan produknya Sering sekali. Kemana? Diulang? Ke mana saja? Oh, ke semua. Darat di Indonesia? Darat, laut, udara, bahkanlah Basarnas. Apakah masuk jenis helikopter? Diulang? Apakah masuk jenis helikopter? Helikopter? Iya, helikopter. Helikopter itu. Baik. Produknya Leonardo ya, Pak. Baik. Saat itu saudara menggunakan perusahaan apa? Delta Majaya Mandiri. Kita saya mandiri. Kan dari 2005 Delta Majaya Mandiri. Iya. 2010 saya melakukan demo flight, paparan
semua segala macam menggunakan PT Dirgantara Mandiri. Baik, tadi saya tanya tadi ketika terkait dengan pengadaan helikopter di TNI AU, saudara mengatakan PT DJM belum pernah punya pengalaman mengenai Pengalaman pengadaan, Pak. hanya saudara sendiri yang secara pribadi yang pengalaman pada helikopter. Saya ulang, pengadaan dalam arti kata berkontrak belum ada, tapi pengalaman paparan melakukan kegiatan demo flight, iya, direkam. Gitu ya. Ya. Tapi kontrak belum pernah sama sekali. Belum. Sejak tahun 2016 belum pernah ya. Belum pernah sama sekali ya. Belum. Terus ketika saudara menyodorkan mengenai di tahun 2012 kepada Pak Safi itu tadi, apa yang dikehendaki oleh pihak TNI AU saat itu? Mereka terima saja. Mereka cuma bilang bahwa ini akan masuk di Renstra TNI AU, pakai program anggaran yang namanya kredit ekspor. Ya. Ya. Apakah disebutkan nggak mengenai tentang rencana pengadaan VVIP? Belum. Belum pernah Belum. kalau mengenai VVIP ya. Bulan Juli 2016, saya ulang, Juli 2015 baru Asena menyampaikan kepada saya bahwa TNI AU akan mendapatkan anggaran rupiah untuk pembelian helikopter VVIP. Disampaikan di mana pada saudara saat itu? Kantornya. Di kantornya, saudara ketemu lagi. Iya. Baik. Di kisaran berapa anggaran yang disediakan saat itu? Beliau cuma bilang anggarannya di sekitar 740. 740 sekian ya? Iya. Miliar itu ya? Iya. Baik. Itu untuk pengadaan helikopter VVIP. Iya. Apakah ada helikopter yang lain selain VVIP di dalam rencana yang disampaikan pada saudara? Untuk anggaran yang mana? Ya, apakah Yang rupiah itu? Pak Safi juga menyampaikan helikopter yang lain selain VVIP? Kalau untuk anggaran yang rupiah itu hanya VVIP. Satu saja. Satu saja. Baik. Kalau yang ekspor kredit tadi helikopter angkut yang saya ketemu di 2015 saya sampaikan proposal. Itu helikopter angkut. Ya. Tekanan VVIP itu adalah anggaran sekian ya? Ya. 1 unit. Ya. Baik. Kapan akan diadakan? Beliau menyatakan akan diadakannya Januari 2016, tahun anggaran 2016. Anggaran 2016. Terus ketika disampaikan itu, apa tujuan daripada Pak Safi yang menyampaikan pada saudara saat itu? Tentunya menyampaikan kepada saya, kebetulan kan beliau tahunya bahwa agent atau mitranya Leonardo di Indonesia itu kan adalah saya, sehingga dia menyampaikan itu bahwa akan ada rencana TNI AU membeli helikopter VVIP di tahun 2016 Januari. Saudara ada ini semacam penunjukan resmi dari Leonardo sebagai mitra resmi yang ada di Indonesia? Ada. Sejak kapan? Sejak saya lupa, tapi nanti akan saya sampaikan. Saya lupa. 2015 kalau nggak salah. 15. Iya. Saat itu saudara sedang berkomunikasi dengan Pak Safi. Iya. Dan saat itu saudara juga ditunjuk sebagai mitra resmi. Iya. Tanya saya kan sebelumnya kan belum tahu ini kapan menjadi mitranya. Apakah saat itu saudara mengatakan sebagai mitra? Mitranya Leonardo. Saya. Kalau lihat dari tanggalnya kayak 2015. Atau saat pertemuan itu saudara mengatakan sebagai mitranya si Leonardo? Kalau dibilang mitra, buat Leonardo sejak 2010, ketika Leonardo mulai melakukan yang namanya demo flight, kemudian ada permintaan Januari 2011 dari tim, saya sedikit menyimpang. Bukan yang saya tanyakan tentang penunjukan resmi karena 2015. 15. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah, nanti ada dokumen. Baik. Terus terkait dengan apa ini pengadaan yang VVIP yang tadi disampaikan saudara itu, selain mengatur segala mitranya Leonardo, apalagi yang yang sudah lakukan? Artinya apakah saat itu sudah siapkan
komunikasi dengan Kialan aku. Oh iya. Ya, bahwa TNI AU akan membeli helikopter VVIP tahun 2016 sesuai dengan informasi yang saya dapat dari Asena. Apakah saudara melakukan pemasaran? Pemesanan? Iya. Juli belum? Belum. Kapan? Oktober. Oktober 2015. Saya ulang sedikit. Bulan September 2015, Pak Satria menyatakan bahwa anggaran tersebut sudah masuk dalam Pagudipa definitif, kalau nggak salah namanya ya. Jadi artinya sudah hampir dipastikan bahwa anggaran itu akan ada. Maka waktu itu Pak Satria menyampaikan bahwa ini akan dilaksanakan di Januari 2016. Kemudian beliau menanyakan, bisa nggak helikopternya datang di bulan April 2016 untuk ditampilkan di HUT TNI AU. Saya bilang, kapan kontraknya Pak? Januari, nggak mungkin. 4 bulan tidak mungkin. Nah, terus beliau menanyakan, bisa nggak membantu TNI AU supaya dipesan dari sekarang, supaya mereka mulai bisa bekerja. Kalaupun saya pesan dari sekarang, belum tentu April. Apa? Ya karena nggak mungkin pesan pesawat itu dalam waktu 6 bulan, 7 bulan itu nggak mungkin. Baik. Setelah itu sampai saudara lakukan ketika keadaannya seperti itu. Iya. Bulan Oktober, tanggalnya saya lupa, saya melakukan pemesanan karena tadi sudah dibilang pagunya waktu definitifnya sudah ada, maka saya melakukan pemesanan helikopter VVIP. Betul. Gitu ya. Saudara dengan Leonardo tadi mengenai helikopter VVIP itu berapa harga yang saudara terima dari Abu Gustavus dan Leonardo? Saya lupa di kontrak 40 juta berapa. Kalau di pihak saudara ini 40 juta 550.000 Ya, US dollar. kurang lebih segitu. Gitu ya. Saudara tawarkan kepada TNI AU berapa? Saya belum tawarkan. Pagu yang ada 740, saya belum tawarkan ke TNI AU saat itu. Belum. Coba dijelaskan dulu. Jadi saudara mengatakan tidak mungkin memesan pesawat dalam tempo 7 bulan ya. Tapi waktu itu kan Pak Sapi ya, dia minta agar pesawat itu kalau bisa diterbangkan April 2016. Nah, sedangkan saudara bilang sudah membayar booking Oktober 2015 ya. Betul. Itu kan juga 7 bulan. Iya. Kenapa saudara berani? Booking kan katanya tidak bisa dalam tempo 7 bulan. Iya betul. Karena nggak mungkin bisa hadir di HUT TNI AU. Oh, Gitu aja. Nah, pertanyaannya kenapa saudara berani booking? Gaji 5 bulan? Izin yang mulia, karena kalau pagi sudah definitif, Ya. kemudian beliau menyampaikan bahwa Januari akan dilakukan pengadaannya, maka karena saya tahu bahwa itu akan makan waktunya panjang Ya. dengan segala macam resiko, sehingga saya melakukan pemesanan lebih awal, sehingga saya bisa mendapatkan kalau sampai helikopternya nggak lewat waktu, nggak lewat tahun, jadi tidak terlambat. Maksudnya nggak lewat tahun anggaran 2016. Ya artinya kan tetap saja helikopter itu tidak bisa diterbangkan. Betul, betul. Nah, kenapa saudara mau booking? Saya booking karena kebutuhannya ada untuk helikopter VIP. Keinginan kan ingin tampil di April 2015, tapi kan itu bukan mandatory, dia hanya harapan ingin tampil di situ. Gitu ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Saudara mengatakan saat membooking ya. Ya. Apakah bookingnya itu sudah saudara berikan fee-nya, pembayaran uang muka? Betul, sudah. Berapa ya saudara? $1 juta. Apa? $1 juta US dollar. 1 juta US dollar di bulan Oktober 2015 itu ya. Betul. Bagaimana saudara bisa yakin bahwasannya pengadaan helikopter VVIP itu akan jatuh pada saudara? Karena dari sejak 2010 nggak pernah ada orang yang menawarkan Leonardo di Indonesia, Pak, kecuali saya.
Ya. Apakah selalu melalui agent seperti itu? Iya. Pasti saudara. Iya. Apakah tidak dimungkinkan melalui G2G gitu? Nggak mungkin. Saya belum pernah melihat G2G. Saudara komunikasikan dengan dia Pak Sefi atau siapa? Iya. Saat itu? Iya. 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 Saudara menanyakan bagaimana? Oh, dia nggak bertanya soal G2G. Terus? Dia cuma bilang bahwa bisa nggak dipercepat pemesanannya supaya mudah-mudahan bisa hadir di April 2016. Baik. Saat itu saudara sudah menggunakan PTGM itu? Sudah. Sejak 2005 saya pakai Dan artinya saat pembicaraan mengenai PTGM itu, saudara Iya. punya perusahaan banyak ini. Iya. Oh, tapi yang banyak itu kan 2017 baru dibuat, Pak. Begitu ya? Saya dari 2005 hanya satu, yang pertama Jamal Mandiri. Baik. Tapi tidak pernah berkontrak. Gitu. Diulang. Tidak pernah berkontrak kan? Helikopter. Iya. Baik. Apakah disampaikan nggak syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh dia TNI? Saat itu belum. Belum. Kalau kapan penyampaian mengenai syarat harus dipenuhi? Saat kontrak itu 2016, Pak. Hah? Saat 2016. 2016. Iya. Berarti PW ini belum ya? Belum. Masih hanya Belum. omongan biasa. Terus saudara berani mengambil booking tadi ya? Iya. Baik. Terus saudara tahu setelah itu bagaimana? Apakah VVIP helikopter VVIP itu jadi dilaksanakan? Tidak jadi. Tidak jadi. Saudara tahu? Tahu. Dari mana saudara tahu? Diinformasikan. Siapa yang menginformasikan? Pas hari. Pak Sarpi. Iya. Kapan itu? Di bulan Desember. Di bulan Desember Iya. 2015. Pembelian helikopter VIP ditunda. Kita juga bisa lihat semua di TV waktu itu. Kan ramai bulan Desember itu. Ditunda pembelian. Ditunda. Iya. Ditunda atau dibatalkan? Kalau saya sih lihat ditunda. Ditunda. Kalau nggak salah beritanya begitu. Baik. Kalau kasih saya yang salah. Saudara lihat dari berita. Tapi kalau dari Pak Sarpi sendiri atau pihak TNI yang lain, ada nggak selain Pak Sarpi yang menyampaikan kepada saudara? Nggak ada. Tidak ada. Hanya pas itu kan beliau anterin aja. Baik. Yang lainnya ditunda begitu saja. Iya. Tidak di cancel ya. Pemahaman saya ditunda. Baik. Kalau ditunda, sampai nggak kapan? Belum sampai kapan penundaan? Nggak tahu saya. Apa yang saudara lakukan itu saudara sudah membayar bookingan kepada Leonardo sebesar $1 juta. Ya. Sedangkan pengadaan di hotel VIP itu ternyata ditunda tanpa kejelasan waktu. Ya. Saudara. Betul. Apa yang saudara lakukan? Saya sudah bernegosiasi dengan Leonardo bahwa pembayaran saya bisa dikonvert. Memang ada penalti lah, ya kan 15%, 20%. Tapi pembayaran saya bisa dikonvert menjadi spare part yang bisa saya jual. Saudara berhubungan dengan siapa? Dave Carey. Carey. Iya. Yang itu ya. Ya. Baik. Carey Davy namanya. Baik. Terus jadi itu atas cover pada spare part. Iya. Nah, terus bagaimana akhirnya kok bisa berubah menjadi saudara pegang lagi heli aku? Karena di bulan April undangan tadi, Pak. Undangan Tanggal lagi 14 April 2012. selama Desember 2015 sampai April itu, saudara tadi nggak komunikasi dengan pihak-pihak pengadaan di TNI? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Baik. Saudara dapat undangan. Saudara dapat undangan mengenai pengadaan helikopter angkut itu Betul. di bulan April 2016. Ya. Siapa yang mengundang? This Aero. Aero Ya. saat itu sama jabatnya. Saya lupa di surat undangannya kalau nggak salah Pak Triandono. Terus apa yang disampaikan saat itu? Oke. Rapat undangan dari This Aero, tapi menghadirkan banyak pihak. Ada dari Dis Ada hadir, dari Disku hadir, dari Diskum hadir, banyak lah pokoknya. Dari semua divisi-divisi hadir. Jadi yang mereka bicarakan adalah mereka mau tahu tentang spek helikopter angkut dan helikopter VVIP, ya kan? Satu. Yang kedua, mereka menyampaikan bahwa kemungkinan anggaran helikopter yang dibintangi itu akan dalam proses pencabutan, sehingga mereka akan mempersiapkan untuk pengadaan. Sehingga di situ mereka bertanya, apa bedanya spek helikopter VIP dan helikopter angkut? Oke, maka di situ kami jelaskan
helikopter VIP interior seperti ini, kalau helikopter angkut interiornya seperti ini. Selain itu, di situ mereka bertanya, bagaimana? Karena mereka tahu Basarnas baru membeli helikopter AW juga, Agusta Western di 2015. Kemudian mereka bertanya, kontraknya bagaimana? Saya bilang langsung dengan pabrikan. Jadi Basarnas itu beli kontrak, Basarnas berkontrak dengan pabrikan, bukan dengan saya. Makanya saya bilang saya sebagai konsultan di situ, saya mengikuti semua prosesnya sampai dengan delivery, saya ikutin. Makanya saya bilang tadi, secara pribadi saya punya pengalaman di pengadaan itu, tapi secara perusahaan belum. Nah, di situ dia sampaikan bahwa pengadaan di Basarnas langsung dengan, sehingga TNI AU mau langsung dengan pabrikan juga bisa. Terus? Ya udah saya sampaikan di sini. Bisa juga. Iya. Nah, baik. Saudara kan tadi mengatakan sebagai mitra ya. Nah, mitranya Leonardo lah. Iya. Tentu saudara tahu mengenai produk-produk daripada helikopter yang dimiliki oleh Leonardo. Tahu. Betul ya? Iya. Saudara tahu ada berapa jenis helikopter yang dimiliki Betul. oleh Leonardo. Iya. Nah, ada berapa? Dari besarannya ada AW 119, 109, 169, 139, 139, 149, 101, dan Chinook. Karena Leonardo juga memproduksi Chinook. Baik. Kalau di helikopter VIP itu di tipe berapa? Oke. Saya nanti ada pertanyaannya. Mohon maaf mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Yang dimaksud VIP tipe versi berapa? Ya, saya tahu. Jadi versi 500 pun ada, 591. Itu adalah versi VIP yang dibuat oleh Leonardo untuk Presiden Amerika Serikat. 500. Di versi 600 juga ada. Jadi apa perbedaan versi 500 dan 600? Boleh kita izin yang mulia boleh menampilkan perbedaan itu? Nanti aja. Oke. Jelaskan. Versi 500 itu helikopter dengan teknologi lebih lama. Kalau nggak salah, sejak 99 atau 2000, versi 600 itu mulai dikeluarkan. Ada kelebihan-kelebihannya. Versi 500 tadinya dia cuman helikopter itu kalau jatuh itu ada apa namanya batas penghitungan benturan, namanya 5G, 15G. Nah, sejak versi 600 menjadi 20G. Banyak. Jadi kemampuan angkutnya yang versi 500 cuma 14,6 ton, di versi 600 menjadi 15,6 ton. Jadi perbedaan versi 500 dan 600 itu bukan ini VVIP, ini angkut, bukan. Kenapa? Karena di versi 600 pun ada helikopter angkut. Izin yang mulia, untuk menjelaskan ini terdakwa sudah mempersiapkan slide, tapi izin connection Bluetooth-nya ada di teman-teman. Nah, ini kan intinya hanya untuk menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa itu juga mengetahui spek, itu aja. Intinya kan itu, dia tahu bahwa ada varian-varian produk dari apa yang seri 500 itu saja. Tak perlu harus di. Ya. Nah, Saya ulangi lagi. Versi 500 dan 600 itu bukan membedakan angkut dan VVIP. Karena di 500 pun ada VVIP yang buat Presiden Amerika Serikat. Di 600 pun ada angkut. Baik, sudah. Nah, terkait dengan tadi sudah mengatakan ada VVIP ada di dua spek gitu ya, baik 600 atau 600. Apa ada produk mungkin di seri 500 di tahun 2016 sudah tidak produk lagi untuk angkut, hanya khusus atau VVIP lagi atau bagaimana? Ada nggak seperti itu? Sejak 2016 nggak ada lagi dibuat versi 500. Karena versi 500 itu versi di tahun terakhir, kalau nggak salah saya perlu lihat di situ, tapi di 99 atau 2000 saya lupa.
Itu versi 500. Setelah itu dia menjadi 600 karena tadi menjadi kemampuannya lebih baru, kemampuannya seperti saya bilang tadi. Baik. Apa saudara tahu apakah ada pengelompokan spesifikasi bahwa 500 khusus angkut atau 600 TVMP ada nggak seperti itu di dalam? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Ya. Baik. Karena saya ulang sedikit lagi. Karena di 600 pun ada helikopter angkut. Baik. Saudara terdakwa terkait dengan tadi saudara berbicara dengan Pak di tahun 4 April 2016 dengan PCR ya. Ada keputusan itu sampaikan nggak kebutuhan apa yang dari pengusaha bintang atau apa kebutuhan heli apa yang diinginkan yang akan diajarkan oleh TNI AU saat itu yang April 2016 Helikopter angkut. helikopter angkut. Ya. Apakah hanya sebutkan angkut saja? Apakah ada spesifikasi yang lebih jelas? Apakah angkut ringan, sedang, berat itu ada nggak? Saya lupa helikopter angkut. Saya lupa di situ ringan, sedang atau berat, tertulis atau tidak. Tapi yang jelas mereka bilang mereka menggunakan helikopter angkut. Disadar nggak ketika menggunakan helikopter angkut itu peruntukannya apa? Mereka nggak bilang itu apa, tapi mereka bilang helikopter angkut. Iya. Kan biasanya kan orang beli atau institusi beli sesuatu itu kan tentu ada harapan beli ini tujuannya untuk ini. Bisa nggak sih barang yang sedang beli ada nggak? Ya, helikopter angkut yang dimaksud adalah helikopter angkut personel dan yang terutama mencuat di situ adalah helikopter angkut personel. Hanya itu saja. Itu saja. Di rapat itu. Di rapat di April itu. 14 April. Apakah ada disampaikan mengenai kebutuhan pada ambulans atau itu? Oh, di sini saya ulangi. Ketika rapat itu saya bilang, TNI AU maunya helikopter apa? Ya kan? Helikopter angkut. Oke. Mau dibuat dari awal, ya kan? Artinya sesuai dengan proposal Leonardo bulan Mei 2015. Kalau seperti itu, ya kan? Yang seperti itu dibuat dari awal seperti itu karena gini. Kalau pakai helikopter yang sesuai dengan proposal, pekerjaannya paling cepat 26 bulan. 2 tahun lebih. 26 paling cepat, bisa 30 bulan. Itu kalau dari mulai baru. Iya. Harganya sesuai dengan proposal Leonardo, 56 juta plus 13% untuk spare part dan pelatihan. Jadi kurang lebih jatuhnya 64 juta US dollar. Kalau dirupiahkan pakai rate saat itu 13.500 mungkin 840 miliar. Lalu? Jadi saya sampaikan di situ bahwa mau yang mana? Mau helikopter itu atau mau helikopter baru juga tapi sudah available. Ada jam terbangnya 150 jam saya bilang gitu, tapi baru. Sudah sampaikan itu. Sudah saya sampaikan. Ada available sejak kapan produksinya? Sudah saya sampaikan sejak 2012. Sejak 2012. Iya. Di rapat itu ya? Di rapat itu. Di rapat itu saya sangat terbuka menjelaskan semuanya karena masalah helikopter ini bukan masalah yang bisa ditutup-tutupin. Siapa yang hadir di rapat itu? Siapa saja? Banyak Pak. Yang saudara ingat siapa saja oleh Bapak? Pasti pimpinan rapat Triandono karena dia yang undang. Tapi di situ ada disku, banyak Pak. Apakah juga Di Serena juga ada, dari Slok juga ada. ada semua? Ada. Saudara, kalau dengan saudara sama siapa saja? Saya saudara. Saya waktu itu sendiri datang. Sendirian, Iya. tidak dengan yang lain. Tidak. Dan lalu tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut. Saudara sendiri. Iya. Tapi setiap permasalahan saya komunikasikan dengan, karena waktu saya sudah bisa kontak dengan Inggris, saya komunikasikan dengan Kerry Daly. Saudara menyebutkan banyak yang hadir. Apakah termasuk juga Kasau di situ juga ada? Enggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Hanya di level itu saja ya. Iya. Baik. Saudara menyampaikan ada beberapa. Terus apa yang
sudah menyampaikan bahwa ada yang ini, ada yang kalau baru 26 bulan, kalau yang ini yang available 2012 itu berapa lama sudah disampaikan? Saya bilang paling cepat waktu itu saya bilang 12 bulan paling cepat untuk yang available 2012 tadi itu. Ya. Setelah Tapi dengan kondisi seperti ini aja ya saya bilang gitu. Jadi gini saya sampaikan, ada yang available dan memang bisa dijadikan helikopter angkut, ya kan, tanpa cargo sliding door, tapi ada pintu belakang, stairway door. Oke, ini paling cepat 12 bulan. 12 bulan. Ya, walaupun available karena apa? Dia harus di karena interiornya belum ada, sehingga harus dipasang interior dulu. Dipersiapkan. Terus saudara tahu barang itu dengan seri berapa yang available? Ketika saya ingatkan persidangan itu hanya dibatasi sampai jam 9 untuk malam. Jadi lebih-lebihnya ya setengah jam lah maksimal. Kalau di baik yang mulia. bukan saya yang punya kantor ini. Kalau saya kan numpang mengatur selatan ya. Oleh ketua pusat seperti itu. Nah, Baik, seperti yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, jika saudara beritahu mengenai spesifikasi helikopter 2012 yang saudara sampaikan kepada apa tadi? saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan Seri apa ada? berapa, di berapa terus saya sampaikan? Oh, serinya saya belum sampaikan. Jadi serinya belum saya sampaikan. Jadi saya sampaikan bahwa helikopter tuh yang available seperti ini, kondisinya seperti ini, jam terbangnya sudah ada segini dalam rangka maintenance produksi tahun 2012. Saya sampaikan. Kalau mau beli helikopter dimulai dari sekarang buat dibuat paling cepat 26 bulan bisa sampai 30 bulan. Harganya seperti ini. Sehingga saya memberikan pilihan kepada rapat yang hadir waktu itu, terserah monggo maunya bagaimana. Baik. Saudara menyampaikan itu tentu saudara sebelumnya telah dapat informasi dari Leonardo ya? Pastinya. Pasti ya. Ya. Karena di situ pun saya komunikasi dengan Leonardo. Di dalam waktu sedang rapat saya berkomunikasi, saya bertelepon dengan Kerry Denny. 2012, 2016 itu kan tahun. Bisa kan enggak? Itu produksi barang, produksi helikopter itu diperuntukkan siapa saat itu? Saya sendiri nggak tahu waktu itu, cuma saya kasih tahu bahwa ada helikopter yang available tahun 2012 produksinya. Jam terbangnya baru 150 jam. 150 jam? Ya. Itu sudah sampaikan di bawah? Sampaikan. Terus apa reaksi yang diterima oleh? Ya, mereka rapat nggak cuma itu aja Pak, ada rapat beberapa kali. Karena itu kan informasi yang sampai kepada mereka, sehingga mereka secara internal rapat bagaimana memutuskannya. Sehingga akhirnya data keputusan mereka adalah bahwa akan mengambil yang versi yang tercepat pengirimannya. Karena waktu itu dalam rapat itu pun mereka meminta agar bisa nggak helikopter datang Desember. Saya tanya kontraknya kapan? Kemungkinan Juli. Saya bilang riskan. Saudara terdakwa dan saudara diminta oleh majelis hakim walaupun tidak disumpah, Ya. saudara diminta menyampaikan secara jujur. Betul. Ya. Apakah benar terkait dengan tadi sampaikan itu saudara sebelumnya mengetahui bahwa itu helikopter jenis VVIP yang akan saudara ubah konfigurasi jadi angkut? Jadi gini, helikopter tersebut bukan helikopter jenis VVIP. Karena helikopter itu airframe-nya sudah jadi. Saya saat itu tidak tahu bahwa kalau seperti yang disampaikan oleh pihak CP bahwa helikopternya sudah terbang di mana, apa NATO itu segala macam. Karena saya juga tidak diinformasikan hal seperti itu. Cuma saya kasih tahu bahwa itu helikopter buatan 2012 available. Jadi yang ditanya adalah bahwa apakah helikopter itu bisa dijadikan helikopter angkut? Bisa. Interiornya tinggal dibuat menjadi helikopter angkut. Ketika mereka minta bisa nggak ini juga untuk logistik? Saya bilang kalau untuk logistik gampang. Copot aja kursinya, jadi logistik. Mau ngangkut beras, Indomie, segala macam bisa. Akses pintu samping depan, pintu belakang bisa. Bisa buat manufacturing, bisa.
floor untuk lantai untuk helikopter medevac dengan helikopter VIP berbeda. Gitu ya. Ya. Baik. Akhirnya ketika saudara tawarkan begitu, diterima yang mana? Belum. Jadi rapat itu mereka rapati dulu. Kemudian ada beberapa kali, saya lupa tanggal berapa rapatnya lagi, tapi ada beberapa kali. Kemudian mereka mengatakan akan memilih helikopter yang itu. Yang mana? Yang 2012. 2012. Ya, dengan mereka berharap agar itu bisa cepat sampai. Karena ini, waktu itu saya sampaikan, pun kalau helikopter yang 2012 ini yang available, tidak mungkin tidak lewat tahun anggaran, saya bilang gitu. Pasti lewat. Kenapa? Kalaupun helikopter datang Desember, nggak mungkin saya bisa selesai kontrak itu akan selesai di tahun Desember juga. Kenapa? Karena helikopter datang, reassembly, makan waktu sebulan, Januari, kemudian training. Karena flight training untuk para pilot itu menggunakan helikopter tersebut di Indonesia. Jadi kan itu rangkaian kontrak sampai dengan selesai. Kontrak sendiri kan pastinya kalau selesai itu semua sudah dilaksanakan. Helikopter sudah delivery, training sudah dilaksanakan, spare part dan tool semua sudah sampai. Oke, baik. Setelah itu, apakah saudara terus bagaimana? Apakah jadi diadakan apa ini proses pengadaannya? Jadi saudara terkait dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh TNI, kan sudah ini. Ya. Apa saudara juga membantu memberikan menyusun HPS-nya? Tidak. Apakah saudara menyuruh saudara Anggam Unggaran? Saya tuh nggak pernah nyuruh Anggam Unggaran untuk hal selain penagihan. Penagihan ya? Iya. Makanya waktu itu saya ingat saksi lupa dengan satu staff style namanya Johannes Widianto. Kalau itu betul. Tapi saya nggak pernah menyuruh untuk memberikan spek. Kenapa? Karena gini. Spek itu sebetulnya dari sejak 2010 saya melakukan presentasi dan demo, itu namanya brosur Leonardo, helikopter Leonardo itu sudah saya sebar ke semua TNI AU, laut udara dan banyak banget. Jadi mereka sebetulnya sudah sangat pasti dan paham dengan spek-spek itu. Baik. Terkait dengan pengadaan itu, Ya. karena tentu apa ya, metode pengadaannya bagaimana? Ada pengertian. Oke, di beberapa rapat setelah yang tanggal 14 April saya sampaikan, saya cuma mau penunjukan langsung. Di dalam rapat ada salah satu pejabat namanya Kolonel Nur Surahman, di BLT saya ada. Saya sampaikan bahwa dia yang meminta agar pengadaan ini tidak penunjukan langsung tapi pemilihan khusus. Saya bilang, monggo silahkan cari pembandingnya, jangan minta saya. Kalau bisa dapat, ya bagus. Pemilihan khusus. Ya. Nah, terus ketika pemilihan khusus itu berarti ada syarat perusahaan minimal berapa gitu ya? Ya, menurut mereka harus ada satu pembanding. Pembanding, berarti harus ada dua perusahaan yang maju gitu ya? Ya. Nah, akhirnya perusahaan siapa-siapa yang diajukan? Oke. Itu selama kurun waktu 2 bulan mereka muter-muter tuh nyari pembanding, nggak ketemu, nggak nemu pembanding. Karena tadi belum tentu pembanding itu juga dapat helikopter dari pabrikan. Karena tadi yang saya jual adalah helikopter dari pabrikan, dukungan saya dari pabrikan, bukan dari negara lain yang sudah memakai atau dari broker lah gitu. Nah, kemudian setelah 2 bulan mereka pusing nggak dapat, mereka TNI AU dalam hal ini dari Disada memerintahkan salah satu personelnya namanya Mayor Animus itu berkomunikasi dengan staf saya Johannes Widianto, menyampaikan bahwa meminta tolong agar saya menyiapkan perusahaan pembanding. Saya bilang saya mau. Nah, kemudian Johannes Widianto menyampaikan, Pak, kalau Pak Azra Muhammad aja perusahaannya pembanding gimana? Saya nggak mau tahu, silakan saja bicarakan dengan Disada. Kalau persyaratannya mencukupi, silakan. Kalau enggak, ya buat saya tetap penunjukan langsung. Sampai akhirnya saya terpaksa mengikuti kemauan dari Disada bahwa pengadaan ini adalah pemilihan khusus disiapkan perusahaan 2, KCG dan DJM.
KCG itu ke Karsa Cipta Gemilang. itu perusahaan yang saudara sediakan. Bukan saya sediakan. Jadi perusahaan yang available Iya. ya atas Saudara atas. katakan, apakah tahu pihak TNI itu bahwa ada perusahaan namanya KCG? Jadi gini, Bukan dari saudara. bukan dari saya, pasti dari staf saya, Baik. Johannes Widianto. Sarjana, Iya. saudara sampaikan itu bahwa nanti yang ada perusahaan yang bisa menunjuk nanti yang untuk Johannes Widianto ini kenal dengan Azra Muhammad, Baik. sehingga mereka berkomunikasi menyampaikan kepada TNI AU, inilah yang akan dijadikan pembanding. Syaratnya saya mengikuti saja, kalau kata TNI AU harus ada syarat ini, syarat itu, saya ikutin. Baik. Artinya menunjuk dua itu ya. Iya. Baik. Terkait dengan perusahaan baik TJM Iya. maupun KCG dan itu, akhirnya memasukkan penawaran. Betul. Baik. Kalau TJM saudara sebagai direkturnya. Betul. Kalau KCG saudara Azra Muhammad. Azra Muhammad. Iya. Baik. Ketika memasukkan penawaran itu, penawaran helikopter itu, siapa yang membuat? Kalau DCM saya buat. Saudara membuat. Iya. Terus terkait dengan KCG siapa? KCG yang buat Azra Muhammad dengan beberapa personel dari TNI AU. Baik. Terus berapa angka terkait dengan penawarannya? Saya lupa KCG berapa. Gini, mungkin mereka diskusi dengan Johannes Widianto, ya kan? Saya bilang terserah saja, karena memang bisa ada tadi kepinginnya tetap Biratama yang menjadi pemenang, bisa ada kepinginnya begitu. Itu makanya saya bilang dari awal, tunjuk langsung saja. Iya. Baik. Apakah juga si staf saudara Anda Mubara? Bukan. Tidak, saya tanya. Ya. Apakah Anda Mubara akhirnya mewakili PPKCG dalam proses prakualifikasi, penawaran? Tidak. 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 Karena yang disebut prakualifikasi ini apa? Apakah apa maksudnya gini? Apakah waktu ambisi atau gimana? Sebelum ambisi. Tidak. Angga Munggah tidak pernah terlibat itu. Baik. Justru yang terlibat adalah Johannes Widianto. Baik. Ketika ambisi, siapa yang hadir? Azra Muhammad. Bukan Anda Mubara? Bukan. Azra Muhammad hadir. Nah, ini ceritanya. Azra Muhammad pulang duluan. Saya lupa itu ambisi atau bukan, saya lupa. Tapi Azra Muhammad lupa tanda tangan, sehingga dari Azra Muhammad telepon ke Angga, tolong wakilin saya untuk tanda tangan, begitu ceritanya. Yang siapa? Ya dulu siapa yang dulu? Azra Muhammad suruh Angga Muhammad. Apakah Anda Mubara itu stafnya Azra Muhammad? Bukan, Bukan. staf saya. Saat dia ambisi itu yang hadir Azra Muhammad. Azra atau Angga? Azra Muhammad. Azra Muhammad. Iya. Angga sudah hadir nggak? Angga hadir. Kan wakil saya. Angga dan Johannes Widianto selalu mendampingi saya. Baik. Akhirnya terkait dengan ambisi dalam penawaran itu, saudara dimenangkan, menang. Iya. Jadi sebagai pengadaan. Iya. Baik. Nah, saat kapan kontrak itu dilakukan? Juli 2016. Saya lupa tanggalnya, kalau salah tanggal 29. Baik. Dengan harga berapa? Dengan nilai berapa kontrak? Saya 739. 739 miliar 86 ya. Lupa saya Pak. Baik. Itu ketika kontrak itu ditantang siapa? Saudara siapa saja? Sama siapa? Pihak TNI AU. Pak Yadani. Pak Fakri Adami. Baik. Terkait pelaksanaannya bagaimana? Ketika itu sudah ditantangkan kontraknya. Setelah itu production control, kemudian setelah production control saya menagih pembayaran termin pertama. Berapa termin pertama? 60%. 60%. Ya. Apakah 60% itu sudah disepakati terlebih dahulu atau saudara tangkap? Disepakati ada dalam kontrak. Apa syaratnya? Kan penyusunan kontrak itu kan sebenarnya negosiasi. Di dalam penyusunan kontrak saya bilang saya maunya dibayar 60%. Kenapa? Karena helikopternya sudah jadi sekitar 80%. Saya bilang. Sudah jadi 80%. Iya. Artinya 80% itu untuk menjadi helikopter angkut kan belum ada interiornya. Tapi helikopter ini kan sudah jadi. Sudah sudah jadi 80%. Iya.
apakah sudah ada serial numbernya saat itu? Sudah. Saudara ingat berapa serial numbernya? 50248. 50248 Ya. kita baru 12 ya. Ya. 508. Baik. Itu saat itu versi memang masih angkot atau VVIP? Enggak ada ini itu Pak. Enggak ada. Helikopter itu plong, kosong. Plong. Nanti Gitu ya. saya akan tunjukkan foto. Ya, baik. Ketika sedang masalah 80% itu saat negosiasi sebelum kontrak itu, apakah juga pihak TNI AO itu dia mengadaan barang itu juga melihat kondisi real hasil katakan 80% itu? Belum. Tidak. Tidak. Karena kalau subkontrak kan jelaskan kalau ternyata helikopternya melebihi Baik. Artinya belum melihat kesalahan. Belum. Terus bagaimana setuju ya. dengan konsep 60% tadi? Karena Wah, saya bilang Pak. helikopternya sudah jadi, saya bilang begitu. Baru 80%, saya bilang begitu. Ada nggak cek dari cek ke sana atau ujungnya kayak apa misalnya itu? Belum. Setelah itu mereka melakukan production control. Setelah setuju 60% itu Ya. Setelah kontrak baru lihat. Jadi sebelum waktu negosiasi itu nggak pernah lihat sama sekali. Ya. Tiba-tiba mau 60% begitu ya. 60% dari nilai kontrak sudah sekian gitu ya. Ya. Ada nggak pembicaraan lain kenapa kok sampai mau 60% konsepnya? Apakah selama ini di apa ini pengadaan TNI AO atau di lain-lain itu konsepnya seperti itu uang muka 60% atau Saya nggak tahu yang lain. nggak tahu? Saudara pernah tanya beberapa kali pernah. Apakah memang uang muka itu sebesar itu? Itu kalau muka pembayaran termin pertama. Termin pertama, iya. Apakah termin pertama itu masih sebesar itu? Saudara bersama ini. Tergantung. Apakah setiap saudara mau pengadaan dengan pihak-pihak lain selain TNI AO saat itu? Apakah besarannya 60%? Enggak selalu. Tergantung barangnya sudah jadi atau belum. Berapa saudara dilakukan? 20%. 20%. Ya. Nah, yang bersama juga 20%. Saya lupa. Lupa. Yang Leonardo dengan Basarnas kan? Ya, saya lupa. Baik. Akhirnya ada pembayaran itu ya? Ya. Termin pertama, berapa nilainya? 400 sekian, 60% dari 700 sekian. 400. 430, 440 ya, saya lupa. 443. Oke. Ya, 340. Ya. Nah, apakah pembayaran termin pertama ini sudah diterima sepenuhnya? Tidak. Utuh? Tidak. 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 Kenapa tidak? Kan dipotong. Dipotong? Ya. Berapa? 4%. 4%. Ya. Senilai berapa Pak? Saya lupa 17, berapa. 17 miliar. Ya. Baik. Untuk kenapa dipotong 17%? Jadi Namanya 4% tadi. Kenapa kok dipotong 4% atau 17 miliar? kalau menurut keterangan Anda itu adalah sore hari setelah tagihan uang masuk dikirimkan ke rekening Gratama, dia telepon saya bilang Pak, pembayaran sudah masuk ya. Berapa sekian? Oh, berapa sekian? Ada potongan Pak. Dan aku mandu 4%. 4%. Ya. Siapa yang potong? Sedikit. Sedikit itu siapa? Sedikit orang bekas. Bekas. Ya. Pemegang kas. Ya. Disampaikan itu ada di dalam kontrak seperti itu. Nggak ada. Tidak ada. Ya. Terus uang itu kemana? 17 miliar. Saya nggak paham. Itu bayar rekening. Saya juga nggak paham prosesnya karena bukan saya yang mengambil. Apakah 400 miliar itu cuma sudah rekening? 400 miliar? Iya, 400 sekian miliar tadi pembayaran yang pertama itu apakah pembayaran secara tunai atau secara transfer rekening? Saya kurang paham. Saya kurang paham prosesnya karena saya tidak ikut di dalam proses pembayaran itu. Yang pasti saya memberikan invoice, harusnya pembayaran itu dilakukan ke rekening DJM di BRI. Tetapi nyatanya dikirim ke rekening DJM di Mandiri. Itu sebesar Ya. Sebesar itu tadi dipotong 4%. bukan 403 sekian itu
kirim syarat untuk dulu baru dikeluarkan ya? Tidak. Sudah dipotong langsung? Iya. Karena yang saya lihat hasil akhir di rekening yang saya mau. Gitu ya? Ya. Apakah itu Saya tambahkan terus. Silakan. Oke. Angga menggunakan sore hari menyampaikan itu. Kemudian saya bilang sama Angga, ada bukti potongnya nggak? Ada. Saya pegang tadi yang dibuat teller. Gimana prosesnya? Sudah Sigit ikut ke teller, menjelaskan kepada teller bahwa nanti yang dibayar sekian, yang sekian mau diambil oleh dia. Saudara tidak ikut di dalam apa yang pembayaran itu? Tidak. Baik. Itu di bank mana? BNI. BNI. BNI yang di mana? Cilangkap. Cilangkap. Di komplek ya? Iya. Di Mabes ya. Baik. Setelah pembayaran 400 tadi itu yang sudah dipotong Ya. Berapa lagi yang dibayar saudara? Diulang. Berapa lagi yang saudara itu pembayarannya? Jadi pembayaran tahap kedua. Tahap kedua. Ya. Apa? Seingat saya kalau nggak salah 2 Februari 2017. 2017 Februari ya. Ya. Berarti sudah lewat tahun. Sudah lo tahu? Bagaimana cara pembayarannya? Saya kurang paham bagaimana cara pembayaran. Yang pasti setiap saya menagih selalu saya mengirimkan invoice, surat tagihan. Ya. Prosesnya bagaimana? Pekas yang tahu. Ada nggak pembuatan Ada. Rekening escrow kan? Ada. Ada. Di akhir 2016 disodorkan kepada saya form pembukaan rekening kalau nggak salah BNI untuk dibuat sebagai rekening escrow. Saya hanya tanda tangan form dikembalikan lagi, angka yang dibawa kembalikan lagi ke Pekas. Kemudian selanjutnya Pekas yang berurusan dengan Pak. Tadi terkait dengan 17 ya tadi. Ya. Ada disampaikan nggak itu dibawa kemana? Enggak ada. Nggak ada. Disampaikan pada siapa saudara tahu? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak ada. Terkait dengan tadi dana escrow tadi itu akan sama siapa? Rekening escrow tadi, rekening escrow. Rekening escrow akan namanya data Majian Mandiri. Sama DTM. Ya. Spesimennya siapa? Kalau saya belum pernah lihat spesimennya, karena waktu saya tanda tangan, form itu masih blank kosong. Saya duluan tanda tangan. Kalau untuk kemudian penandatangan di sebelahnya Sigit kah, Wisnu kah, saya kurang paham. Karena saya tidak merasa itu bukan rekening saya. Selama di pembayaran termin pertama maupun termin kedua, saat itu pasalnya siapa? Yang termin pertama Agus Sugarna, termin kedua Hadi Sayanto. Jadi saya jelaskan begini, nggak ada yang namanya kasus peralihan itu nggak ada. Maksudnya? Ya karena waktu itu saya ditanya, saya kurang paham itu kasusnya masih masa peralihan, nggak ada kasus masa peralihan. Jadi ya. Kasus itu ganti. Apakah pernah saudara bertemu dengan Pak Agus ketika Pak Agus sudah tidak menjabat lagi itu? Pernah. Pernah. Di mana? Yang dimaksud sama JPU dalam rangka apa? Ketika saudara saat melaksanakan pengadaan itu, apakah pernah? Pernah Di rumah. Oh, ketemu di mana aja banyak, beberapa kali saya ketemu. Di Februari, Januari, Februari pernah ketemu juga. Januari Februari pernah ketemu. Bisa saudara ketemu di mana? Ketemu 18 ada, ketemu di mana-mana. Ada saudara membicarakan mengenai Heli Alif 1 dengan Pak Agus di rumah di Bogor? Di Bogor. Rumah di Bogor. Iya. Rumahnya di Bogor, Pak. Di Bogor, sorry. Cibubur. Iya. Rasanya belum pernah. Ini keterangan saudara di Undang 54. Ya. Saya mengetahui rumah dari saudara kemudian kompleks rumah tahap di Bogor. Untuk saya tidak ingat nama yang bisa diminta untuk ini. Saya beberapa kali datang ke kediaman Agus Sugarna. Saya datang ke kediaman saya waktu setelah dia pensiun di bulan Februari. Betul. Betul ya? Betul. Ini terkait dengan apa saudara ketemu? Ada aja. Kalau apa namanya
undangan acara keluarga. Apakah terkait dengan helikopter ini? Tidak.